Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Sufhati Humaida dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3B Kuliah Transfer. Di sini saya akan menyampaikan makalah dengan judul Pendidikan di Lingkungan Keluarga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Sodik MPDI. Pembahasan yang pertama adalah pengertian perubahan kurikulum PAI. Perubahan merupakan suatu keniscayaan karena berkembangnya ideologi, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam segi pendidikan. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis perubahan kurikulum menurut Suetopo. Yang A, perubahan sebagian adalah perubahan yang terjadi hanya pada komponen atau unsur tertentu saja dari kurikulum kita disebut perubahan yang sebagian-sebagian. Contohnya, perubahan dalam metode mengajar saja, perubahan dalam itu saja, atau perubahan dalam sistem penilaian saja. Yang B, perubahan menyeluruh adalah perubahan suatu kurikulum dapat saja terjadi secara menyeluruh, artinya keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana tergambar baik di dalam tujuannya, isinya, organisasi, strategi, dan pelaksanaannya. Contohnya, perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan 1976. Perubahan yang ketiga adalah faktor-faktor perubahan kurikulum. Menurut Suetopo dan Suemanto, yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Yang kedua, perkembangan iptek yang pesat sekali. Yang ketiga, perubahan yang pesat dari penduduk dunia. Yang bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Pembahasan yang keempat adalah upaya menemukan kurikulum pendidikan Islam yang ideal. Yang pertama, menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, perubahan kurikulum diantaranya A. Mengubah seluruh sistem pendidik yang hanya dapat dilakukan oleh Depdikbud. Yang B. Mengubah kurikulum tingkat lokal. C. Memberikan pendidikan in service dan pengembangan staf. D. Supervisi. E. Reorganisasi sekolah. Yang F. Eksperimentasi dan penelitian. Selanjutnya yang kedua, menggunakan muatan materi iptek sesuai dengan tantangan zaman. Yang ketiga, muatan materi imtak berorientasi pada ajaran kenabian. Kesimpulan dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa setiap bangsa masyarakat punya kurikulum dan kurikulum akan selalu berubah mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Di Indonesia, kurikulum selalu berubah mengikuti zaman dan kepentingan politik pemerintah, dan sebagai praktisi pendidik, hendaknya kita selalu siap menghadapi perubahan. Dan sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya sampaikan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.